Islam sering bertanya, mengapa orang Kristen menyebut Yesus Tuhan? Pertanyaan ini bukan pertanyaan kecil. Ini menyentuh inti iman Kristen. Dan sebelum kita menjawab, kita harus mulai dengan satu hal penting. Orang Kristen tidak menyebut Yesus Tuhan karena kebiasaan, bukan karena tradisi Romawi, bukan karena keputusan politik gereja abad keempat. Pertanyaannya jauh lebih serius dari itu. Mengapa orang Yahudi abad pertama, yang sangat ketat memegang monoteisme, tiba-tiba menyebut seorang manusia sebagai Tuhan? Itu pertanyaan historis, dan kita akan menjawabnya secara rasional. 1. Monoteisme Yahudi, latar belakang yang tidak bisa diabaikan. Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Para muridnya adalah orang Yahudi. Semua murid yang dipilih dewasa secara umur maupun berpikir. Dan orang Yahudi abad pertama memiliki doa yang diucapkan setiap hari. Tuhan itu Esa. Mereka tidak menyembah manusia. Mereka tidak menyembah nabi. Mereka bahkan menolak penyembahan malaikat. Jadi jika komunitas Yahudi awal menyebut Yesus Tuhan, kita harus bertanya, apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dengar? Apa yang mereka alami? Karena perubahan seperti itu tidak terjadi tanpa alasan besar. 2. Yesus mengklaim otoritas yang hanya milik Allah. Mari kita mulai dengan tindakan Yesus sendiri. Dalam beberapa peristiwa, Yesus berkata kepada seseorang, "Dosamu sudah diampuni." Perhatikan ini dengan hati-hati. Dalam pemahaman Yahudi, dosa adalah pelanggaran terhadap Allah. Jadi siapa yang berhak mengampuni dosa? Nabi bisa berkata, "Tuhan telah mengampuni kamu." Tetapi Yesus berkata langsung, "Dosamu sudah diampuni." Reaksi orang-orang di sekitarnya? Mereka berkata, "Ia menghujat." Mengapa? Karena mereka mengerti implikasinya. Mereka tahu hanya Allah yang memiliki otoritas itu. Pertanyaannya sekarang, apakah Yesus salah paham atau memang ia sadar akan klaimnya? Sebelum Abraham ada, aku ada. Ada satu pernyataan yang sangat radikal. Yesus berkata, "Sebelum Abraham ada, aku ada." Ini bukan tata bahasa biasa. Dalam bahasa Yunani, frasa itu adalah ego imi. Dan dalam konteks Yahudi, ini mengingatkan pada nama ilahi yang dinyatakan kepada Musa, "Aku adalah aku." Apa reaksi orang Yahudi saat mendengar itu? Mereka mengambil batu untuk melempari dia. Sekarang berpikir kritis. Mengapa mereka bereaksi sekeras itu? Jika itu hanya klaim biasa, mengapa dianggap penghujatan? Seringkali musuh Yesus justru memahami klaimnya lebih jelas daripada pembaca modern. Yesus menerima penyembahan. Dalam tradisi Yahudi, menyembah selain Allah adalah dosa besar. Malaikat menolak penyembahan. Nabi menolak penyembahan. Namun dalam Injil, kita melihat murid-murid menyembah Yesus. Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Yesus tidak menegurnya. Sekarang berpikir secara logis. Jika penyembahan itu salah, mengapa tidak dikoreksi? Apakah Injil sengaja membiarkan kesalahan teologis besar? Atau memang itu mencerminkan realitas yang mereka yakini? Gereja awal sudah menyebut Yesus Tuhan sejak awal. Ada klaim populer bahwa Yesus baru dianggap Tuhan setelah Konsili Nisea tahun 325. Namun, mari kita lihat sejarah lebih awal. Surat-surat Paulus ditulis sekitar tahun 50 Masehi. Hanya sekitar 20 tahun setelah penyaliban. Di dalamnya, Yesus disebut Kyrios. Kata ini bukan sembarang kata. Dalam terjemahan Yunani Perjanjian Lama, kata Kyrios digunakan untuk nama Tuhan. Artinya, komunitas Kristen awal sudah menyematkan gelar ilahi kepada Yesus sejak sangat awal. Bukan hasil politik, bukan hasil evolusi ratusan tahun, tapi bagian dari iman mula-mula. Pertanyaannya, apakah mungkin monoteis Yahudi mengubah keyakinan fundamental mereka hanya dalam 2 dekade tanpa alasan yang sangat kuat? 6. Kebangkitan, titik balik segalanya. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari satu peristiwa. Kebangkitan. Para murid awalnya takut. Mereka bersembunyi. Namun beberapa waktu kemudian, mereka berani menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan banyak dari mereka mati karena keyakinan itu. Sekarang berpikir rasional. Ada beberapa kemungkinan. Mereka berbohong, mereka halusinasi massal, atau mereka benar-benar mengalami sesuatu yang luar biasa.
Orang mungkin mati untuk keyakinan yang salah, tetapi jarang mati untuk sesuatu yang mereka tahu adalah kebohongan. Jika kebangkitan benar, maka klaim Yesus mendapatkan validasi. Jika kebangkitan salah, maka kekristenan runtuh. Kristen berdiri atau jatuh pada peristiwa itu. 7. Inkarnasi secara filosofis. Sebagian orang berkata, Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Tetapi mari kita berpikir lebih dalam. Jika Tuhan Maha Kuasa, apakah Ia tidak mampu menyatakan diri dalam bentuk manusia? Apakah keterbatasan kitalah yang sedang kita proyeksikan kepada Tuhan? Dalam teologi Kristen, inkarnasi bukan berarti Tuhan berhenti menjadi Tuhan, tetapi natur ilahi mengambil natur manusia. Bukan dua Tuhan, bukan tiga Tuhan, tetapi satu Allah dalam tiga pribadi. Konsep ini memang sulit dipahami sepenuhnya, tetapi sulit dipahami tidak sama dengan tidak mungkin. Banyak realitas dalam fisika modern pun melampaui intuisi kita. Pertanyaannya bukan apakah mudah dipahami. Pertanyaannya, apakah data historis dan tekstual mendukung kesimpulan itu? 8. Kesimpulan logis. Mari kita ringkas. Mengapa orang Kristen menyebut Yesus Tuhan? Karena ia mengklaim otoritas ilahi. Ia menggunakan bahasa yang merujuk pada identitas ilahi. Ia menerima penyembahan. Gereja awal menyebutnya Tuhan sejak awal. Dan kebangkitan menjadi pusat validasi klaimnya. Ini bukan soal tradisi buta. Ini soal kesimpulan dari rangkaian data. Anda boleh tidak setuju. Tetapi jika ingin jujur secara intelektual, kita harus menghadapi semua data itu. Dan mungkin pertanyaan terakhir yang lebih penting adalah ini. Jika Yesus memang seperti yang ia klaim, apa implikasinya bagi kita? Pause. Biarkan pertanyaan itu tinggal di pikiran.